La 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 la, 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 la 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 la，走过伤心，走过泪水。让每一颗心再次飞起来，用你的心伸出你手，让每一个灵魂再次活过来，让爱走动，让你的爱化成希望的种子，随风摇起，变成美丽的梦。Halo teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya, batu yang bersih dan kaki. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadahlah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Yesus mengaku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senang. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Wah, ada sukacita hari ini. Sebelum mulai kebaktian pagi ini, sekolah minggu kita mau nyanyi sukacita. Mau menggambarkan bagaimana sukacita kita di hati kita karena ada kasih Yesus.
Kita nyanyi ya, sukacita adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada sukacita adik-adik? Oke, kita mau lanjutkan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini, pada hari ini kami boleh bersukacita bersama Tuhan, bersama teman-teman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ada kasih Tuhan di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan kebaktian pagi ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang sukacitanya kita eja ya, S-U-K-A-C-I-T-A. Oke, kita nyanyikan ya. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita, adalah sukacita, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita, sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Oke adik-adik, bagaimana mengungkapkan rasa kasih kita, sukacita kita ya? Oh ya, kita akan bersukacita dengan membaca kitab suci, berdoa setiap hari. Kita mau nyanyikan, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bertumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kitab suci di rumahmu dibaca tidak tiap hari? Wah, kalau belum baca, ayo kita baca tiap hari, berdoa tiap hari supaya kita tumbuh di dalam Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh,
baca kitab suci, berdoa setiap hari. Adik, biasanya kalau kita baca kitab suci selalu ada yang mengganggu juga. Gak usah baca kitab suci gak usah. Iblis merayu kita. Tapi kita bisa tolak dalam nama Yesus. Ayo kita nyanyikan ya. Saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat dalam kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Karena kuat kita, tapi karena ada Yesus bersama kita. Jadi saatnya kita mau menyiapkan persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Masukkan ke dalam kaleng celengan, ditransfer, ada QR code, silahkan pilih. Adik-adik lebih mudah yang mana ya? Kita mau mengiringi persembahan kita mau menyanyikan lagu Lingkupiku. sebab Kau Allah.
Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami pada hari ini membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang dapat menunjang pekerjaan Tuhan khususnya di gereja kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk orang tua, baik mereka yang usaha dan pekerjaannya, Tuhan berkati mereka. Sehingga mereka diberkati, dilimpahkan berkat untuk usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami mau mengantar persembahan ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Lause Paula di sini. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan lagi Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat kepada Lause Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolong juga kami Tuhan agar kami boleh berkonsentrasi Tuhan mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Tuhan tolonglah kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau nanya, di sini siapa yang pernah ke Afrika? Ada nggak? Atau siapa yang tahu negara Afrika? Nah Lause mau cerita ya. Di Afrika itu selama ratusan tahun itu nggak ada bagian kehidupan di Afrika Selatan itu yang diatur oleh pemisahan ras. Hingga sampai tahun 1990. Nah pada tahun itu Afrika Selatan adalah negara hitam dan putih. Jadi ada perbedaan antara warganya yang kulit hitam dan warganya yang kulit putih. Nah, papan pengumuman juga banyak di sana yang menegaskan pemisahan fasilitas antara warga yang berkulit putih dan warga yang berkulit hitam. Nah, pada saat itu dianggapnya sebagai hal yang wajar gitu. Nah, hal tersebut berlangsung selama puluhan tahun. Namun, sejak tahun 1994, kehidupan pemisahan ras itu ditiadakan. Karena kenapa? Karena ada yang namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela itu adalah seorang dari sekian ribu orang yang memperjuangkan penghapusan sistem politik di Afrika Selatan. Nah, adik-adik, Lause jadi teringat. Ini itu sebenarnya ada juga nih kisah di Alkitab yang serupa. Jadi kisah serupa juga pernah terjadi di Antioquia. Saat itu terjadi perdebatan antara ajaran anugerah keselamatan. Ajaran itu menyatakan bahwa keselamatan itu harus dilengkapi oleh hukum yang namanya hukum sunat untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nah, ajaran itu sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada para muridnya bahwa keselamatan merupakan anugerah dari siapa? Iya, merupakan anugerah dari Allah. Sebab itu, Paulus dan Barnabas itu pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah tersebut dan beserta rasul-rasul lainnya. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 21. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria
Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Nah, adik-adik, kalau misalkan dilihat penjelasan Petrus dalam sidang itu menekankan dua hal utama. Apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, yang pertama itu Tuhan itu tidak membeda-bedakan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang kedua, keselamatan yang diperoleh itu berdasarkan apa? Karena kasih karunia dari Allah dalam Yesus Kristus, yang telah mati untuk menebus dosa kita. Nah, pernyataan Petrus itu diteguhkan oleh Yakobus. Alasannya adalah tiada seorang pun yang boleh menyulitkan dan menghambat seseorang yang akan berbalik kepada Allah. Meski demikian, orang percaya atau non-Yahudi itu patut diberikan bimbingan untuk memahami apa yang harus mereka patuhi dalam hal perilaku hidup. Nah, adik-adik, kalau misalkan dilihat pada saat ini mungkin di gereja atau di tempat umum yang lain, mungkin udah nggak ada nih pemisahan antara golongan, misalkan yang
kulit putih sama kulit hitam kayak di Afrika, nggak ada. Tapi kadang-kadang ada beberapa dari kita itu yang seringkali melakukan perbedaan. Contohnya membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Gitu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang tanpa memandang suku dan ras atau derajat sosial. Sehingga karena kasihnya kepada kita semua, Allah itu telah mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma untuk kita semua. Nah, adik-adik, kita hafalkan ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat 28. Yuk, buka dulu Alkitabnya ya, adik-adik. Mazmur 22 ayat 28. Isinya, segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya adik-adik, sebelum firman Tuhan hari ini udah selesai, sebelumnya mari kita berdoa ya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Kau telah mengasihi kami Tuhan. Kau mencintai seluruh isi dunia ini Tuhan, tanpa membeda-bedakan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan dan menuruti segala perintah dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar. Kita mau nyanyikan lagu Lingkupiku sekali lagi untuk mengingat firman Tuhan agar kita tenang sebab Tuhan adalah Allah kita. Sikap hormat dan baik, dengan sikap yang baik kita mau terima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan nyanyikan lagu terakhir sebagai ungkapan sukacita kita. Tuhan, saya berjanji mau menjadi anak Tuhan yang patuh dan taat. Kita nyanyikan ya, patuh dan taat. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya
Hanya percayalah, percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Adik-adik, patuh dan taat, percaya pada Yesus, kita dimenangkan dalam nama Yesus. Kebaktian selesai pada hari ini. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan.